Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita sudah membahas tentang apa itu gerak ya, mulai dari keadaan, lintasan, nyata, semu, lurus, melingkar atau parabola, terus gerak LBB ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang gaya. Nah, sedikit mualim mengulas nih. Apa itu yang disebut dengan gerak? Benda bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi harus ada perubahan posisi baru dapat dikatakan bahwa suatu benda atau suatu objek itu bergerak. Jika tidak ada perubahan posisi, itu tidak bisa dinamakan dengan bergerak ya. Baik itu gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita memasuki ke materi yang selanjutnya adalah gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk maksudnya arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan, gaya searah, arah gerak sehingga searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan, gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Nah, ada dua tadi ya, gerak dipercepat beraturan dan gerak diperlambat dengan beraturan. Tapi selanjutnya adalah melukis gaya. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI adalah Newton, dalam CGS adalah Din. Dyna ya, atau dyno. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya, dan arah anak panah adalah arah gaya tersebut atau arah gayanya ya. Lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Contohnya pada gambar di bawah ini. Oke, next, yaitu mengukur gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Ini neraca pegas dan ini dinamometer. Kenapa ini dinamakan neraca pegas? Karena di balik ini ada pegasnya ya. Seperti pegas antum tahu. Nah, sedangkan ini dinamometer karena pegasnya ini. Nah, pegasnya melingkar gini. Resultan gaya. Resultan gaya atau resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Gaya yang segaris dan searah dijumlahkan, gaya yang segaris dan berlawanan arah yaitu dikurangi. Macam-macam gaya. Ada beberapa macam-macam gaya yang ada di dunia ini ya, yaitu gaya otot. Gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong, bisa menarik. Gaya magnet diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin. Gaya listrik, gaya dihasilkan muatan listrik. Dan yang terakhir adalah gaya pegas, gaya dari kerja benda elastis. Type selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat ditimbulkan atau menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ada beberapa gaya gesek ya. Gaya gesek statik, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis, gaya gesek saat benda sudah bergerak. Selanjutnya adalah kelajuan kritis, batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis itu sama dengan gaya statik maksimum. Gaya dan percepatan.
Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena adanya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang min A. Kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan ini. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ini contohnya, ini searah, sedangkan ini berlawanan arah. Gaya pada jembatan. Ini ada beberapa contoh jembatan ya. Yang pertama adalah jembatan cantilever. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Kombinasi setiap bagian membentuk segitiga maksimal 240 meter. Nah, ini ya. Contohnya membentuk segitiga, maksudnya ininya ya. Nah, itu. Jembatan lengkung. Jadi maksudnya ini meneruskan ke ujung penyangga. Nah, penyangganya ada di sini. Jadi ini bebannya di sini. Ini karena membentuk segitiga, meneruskan bebannya ke sini semua. Jembatan lengkung, konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya 900 meter. Nah, ini maksudnya membentuk setengah lingkaran. Ini bisa lebih panjang lagi karena penyangga di bawahnya lebih banyak. Jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menaram penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya bisa lebih panjang lagi, yaitu 1780 meter ya. Nih ada ininya. Dan ini tali bajanya, jadi bebannya diarahkan ke sini semua, ke menaranya. Sama seperti jembatan Suramadu. Kalau jembatan Suramadu itu perpaduan antara ini dan ini. Massa dan berat benda. Berat, gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Gravitasi bumi sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Gravitasi bulan sama dengan 1,6 Newton per kilogram. Rumusnya adalah ini. Hukum 1 Newton. Resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Hukum Newton yang kedua, percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Hukum Newton yang ketiga. Ketika benda diam, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut gaya normal. Ini contoh gambarnya. Nah, baik. Itu saja yang dapat Mualim sampaikan ya. Untuk tugasnya ditunggu saja, setelah ini akan Mualim taruh link untuk mengerjakan tugas di bawah video ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung japri ke WA Mualim. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.